Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Aris Prasetyo Kurniawan, nomor induk Taruna 20293536, kelas E. Di sini saya akan melaksanakan responsi mengenai tata laksana ketatarusahaan kantor pertanahan di Kota Madiun, di mana responsi ini diuji oleh dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Nur Ka'amrullah, SPD, MM. Langsung saja, di sini ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai definisi kantor pertanahan. Yang kedua, tugas dan fungsi subbagian tata usaha. Ketiga, kelompok jabatan fungsional di subbagian tata usaha. Keempat, pengalaman praktek. Kelima, masalah. Keenam, solusi dan inovasi. Yang terakhir, penutup. Di pokok pembahasan pertama mengenai kantor pertanahan. Menurut pasal 19 Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2020, kantor pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di kabupaten kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Langsung saja, sebagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan, pengelolaan, modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitas reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Berikut di dalam sebagian tata usaha memiliki 3 kelompok jabatan fungsional, yaitu yang pertama Korsup Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, yang kedua Korsup Umum dan Kepegawaian, yang ketiga Korsup Keuangan dan Barang Milik Negara. Tugas dan fungsi Korsup Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, yaitu melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Dalam hal ini, Korsup Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran bagi kantor pertanahan dilakukan secara rutin setiap tahunnya, yang dibuat pada tahun T-1, yang dimana pekerjaan yang akan dilakukan adalah sudah direncanakan pada 1 tahun sebelumnya. Demikian seterusnya. Kegiatan perencanaan dimulai dengan menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara. Sehingga anggaran yang digunakan saat ini merupakan anggaran yang telah disusun di tahun sebelumnya, dan begitu seterusnya. Nah, di dalam Korsup ini juga melaksanakan dalam penyusunan anggarannya menggunakan penyusunan TOR dan RAB. TOR atau bisa disebut dengan kerangka acuan kerja merupakan dokumen yang menginformasikan gambar umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian. Memuat latar belakang, penerima, manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya diperlukan. Tugas dan fungsi berikutnya, tugas dan fungsi Korsup Umum dan Kepegawaian, yaitu yang pertama pelaksanaan kegiatan persuratan, yang kedua pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian. Yang ketiga pelayanan loket. Dalam tugas ini di kantor pertanahan telah melakukan sistem informasi manajemen kepegawaian dengan aplikasi Simpek.
di mana sistem informasi ini merupakan sebagai sistem informasi terpadu yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Secara spesifik tujuan pengembangan SIMPEK itu untuk mendukung integritas data, kemudian kemudahan pengaksesan dan kemudahan pengolahan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Berikutnya tugas dan fungsi Korsip Keuangan dan Barang Milik Negara. Yang pertama yaitu penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara. Yang kedua, inventarisasi barang milik negara. Barang milik negara ini yaitu semua barang yang telah dibeli atau digunakan menggunakan anggaran APBN. Sehingga setiap barang itu memiliki pertanggungan jawabannya masing-masing. Sehingga tidak sembarangan barang itu bisa dijual belikan atau dibuang atau dan sebagaimana karena telah ada aturan untuk BMN ini. Jika tidak digunakan barang ini atau sudah kurang layak dalam penghapusan dapat dilakukan dengan cara hibah ataupun dilelang dan sebagainya. Nah, pengalaman praktek di tata usaha kantor pertanahan Kota Madiun selama KKN tersebut saya telah melaksanakan, yaitu inventarisasi arsip usul musnah kantor pertanahan Kota Madiun. Volume target. Inventarisasi dilakukan pada berkas permohonan pelayanan pertanahan tahun 2017 sampai 2012 yang disimpan di ruang arsip kantor pertanahan Kota Madiun. Adapun capaian target. Target kegiatan inventarisasi arsip usul musnah kantor pertanahan Kota Madiun tercapai sebanyak 6.742 berkas. Metode pelaksanaan. Kami melakukannya dengan menggunakan pendataan secara manual. Berikut adalah eviden yang telah kami lakukan penginputan data-data yang dibutuhkan untuk arsip usul musnah di kantor pertanahan Kota Madiun. Nah, sehingga ada teknisnya setiap arsip tersebut, setiap satu bendel berkas atau ikatan terdiri dari 100 dan ada yang 50 berkas. Sehingga terdapat 6.742 pada ikatan ke-112. Nah, berikut adalah kondisi sebelumnya arsip-arsip yang akan dimusnahkan. Nah, permasalahan apa aja yang ada di kantor pertanahan Kota Madiun selama kami melakukan KKN PPTLP di Kota Madiun, kami menemukan masih banyaknya masyarakat Kota Madiun belum mengetahui tentang persyaratan-persyaratan permohonan pelayanan yang ada di kantor Badan Pertanahan Kota Madiun. Hal ini kami ketahui karena ketika kami berada di lingkungan masyarakat, mengobrol di lingkungan kecamatan, waktu kita datang ke sana masih ada pertanyaan apa sih syaratnya untuk melakukan pemisahan, pemecahan, dan sebagainya. Sehingga ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat supaya mengetahui persyaratan-persyaratan yang ada dalam pelayanan di kantor Badan Pertanahan Kota Madiun. Nah, solusi. Jadi solusi yang kami berikan kemarin yaitu kami dari Taruna KKN di Kota Madiun membuat brosur pelayanan pertanahan. Jadi tujuannya untuk memberikan informasi pelayanan pertanahan kepada masyarakat
dan mempublikasikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya brosur ini diharapkan masyarakat tidak akan bingung karena kami mendesain brosurnya dengan sangat menarik. Nah, ini adalah contoh brosur yang kami buat dan sebenarnya ini kami kasih di loket dan di kantor kecamatan. Untuk penutup, kegiatan KKN PPTLP memberikan banyak manfaat bagi Taruna STPN maupun bagi kantor pertanahan Kota Madiun. Taruna dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan mengenai tata laksana pertanahan di kantor pertanahan. Serta Taruna bisa secara langsung mengamati dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kantor pertanahan, sehingga ilmu yang dipelajari pada saat kuliah bisa diterapkan untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. Saran dari kami yaitu kantor pertanahan Kota Madiun dapat lebih memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di kantor pertanahan dengan menggunakan hal-hal yang unik dan menarik. Bisa saja menggunakan sosial media Instagram, Facebook dan sebagainya, ataupun barcode-barcode yang bisa diletakkan di loket kantor pertanahan Kota Madiun maupun di kelurahan ataupun kecamatan, sehingga masyarakat dapat memahami semua alur dan biaya. Oh ya, tambahan mungkin dalam memberikan brosur tersebut dapat ditambahkan dengan jangka waktu dan biaya. Kemarin kami membuat brosur berdasarkan aplikasi Sentuh Tanahku. Sebenarnya di Sentuh Tanahku sudah ada, namun tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya. Sehingga kami tetap membuat hal tersebut supaya lebih dapat digunakan untuk masyarakat yang lebih luas. Namun untuk saran lagi, dalam jangka waktu dan biaya dapat dibuatkan skemanya juga, sehingga kita memberikan informasi kepada masyarakat itu lengkap dan tidak ada pertanyaan lagi. Hal ini sangat penting karena dapat mengurangi calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Karena masyarakat yang tidak mengetahui alurnya pasti mengetahui permohonan ke kantor pertanahan Kota Madiun itu sangatlah ribet dan banyak memakan waktu. Namun kalau kita sudah mengetahuinya, pasti hal tersebut tidak ada stigma negatif seperti itu. Dan calo-calo tersebut seharusnya juga berkurang. Karena biaya yang dikeluarkan seharusnya sama biaya permohonan ke calo itu jauh lebih besar ke calo. Padahal di permohonan kantor pelayanan Kota Madiun ataupun di kantor pertanahan lainnya pasti tidak sebanyak yang diminta oleh calo-calo tersebut. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.